Pada suatu pagi sekitar pukul 5 dini hari, 911 menerima laporan dari dua warga di area yang sama. Mereka melaporkan bahwa mereka mendengar beberapa suara tembakan yang disertai jeritan seorang wanita. Tak ada satupun dari mereka yang berani mengecek keluar rumah karena dianggap terlalu berbahaya. Petugas langsung dikerahkan menuju area tersebut. Di pagi itu, di sebuah persimpangan jalan, mereka menemukan tubuh tak bernyawa seorang wanita muda. Hai, dan banyak sudah mengklik video ini. Welcome back to Buje. Di video kali ini kita akan membahas kasus penghilangan nyawa Eve Carson, seorang mahasiswa cerdas dari North Carolina University. North Carolina, seperti yang kita tahu, adalah sebuah negara bagian di wilayah Tenggara Amerika Serikat. Ke bagian barat perbatasan Raleigh dan selatan Durham terdapat sebuah kota bernama Chapel Hill. Di sanalah berdiri sebuah kampus North Carolina University atau UNC. Karena ini merupakan area kampus di mana terdapat banyak mahasiswa yang tinggal di sini, maka tidak heran kalau tempat tinggalnya terbilang lumayan terjangkau. Tak hanya itu, area ini dikenal sebagai kompleks yang sangat aman dan jarang terjadi tindak kriminal. Namun, semua ini berubah ketika terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan warga sekitar yang terjadi pada 5 Maret 2008. Pada hari itu, sekitar pukul 5 pagi, warga di area Hillcrest bagian timur Chapel Hill dan UNC terbangun setelah mendengar bunyi tembakan dan jeritan seorang wanita yang tak lama kemudian diikuti lagi dengan 3 suara tembakan berturut-turut. Mungkin terlalu berbahaya untuk mengecek apa yang terjadi di luar sana. Warga langsung menghubungi 911 untuk melaporkan hal ini. Tak menunggu lama, petugas langsung meluncur ke TKP dan di sana mereka menemukan tubuh yang sudah tak bernyawa di persimpangan Jalan Hillcrest. Korban merupakan seorang gadis muda diperkirakan berusia sekitar 20 tahunan. Petugas tidak menemukan identitas apapun di TKP yang kemungkinan besar kejahatan ini bermotif perampokan. Sudah pasti apa yang dilakukan pelaku adalah tindakan keji hingga tidak menghargai nyawa seseorang. Petugas menemukan beberapa tembakan di tubuh korban. Dari identifikasi petugas, wanita muda bertubuh ramping ini kemungkinan merupakan mahasiswa dari kampus sekitar. Dan benar saja apa yang diperkirakan petugas, ketika berita penghilangan nyawa ini gempar di sekitar area Chapel Hill, seseorang baru menyadari teman serumahnya belum kembali semalaman. Beberapa mahasiswa menelpon ke kantor polisi untuk memastikan bahwa apa yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Tapi sayang, apa yang mereka khawatirkan justru menjadi kenyataan karena setelah beberapa kali pemeriksaan visual dilakukan, petugas dapat menginformasikan bahwa tubuh tersebut adalah benar milik dari teman serumah mereka yang bernama Eve Carson. Sebagai seorang mahasiswa di UNC, Eve Carson sangat disukai dan dikenal luas di antara teman-temannya dan termasuk sukses di bidang akademi. Eve menduduki jabatan sebagai ketua organisasi siswa dan tak hanya itu, dia juga salah satu penerima beasiswa Morehead Cain. Eve Mary Carson lahir pada 19 November 1985 di Athens, Georgia. Ibunya yang bernama Teresa dan ayah Bob Carson merupakan orang tua yang sempurna. Mereka selalu memberikan yang terbaik kepada Eve sejak dia kecil hingga beranjak dewasa, begitu juga dengan saudara laki-lakinya yang bernama Andrew. Keluarga ini memiliki kehidupan yang normal seperti keluarga biasa pada umumnya. Dari beberapa artikel yang aku baca, Eve ini bisa diibaratkan pelajar atau anak yang menjadi idaman setiap orang tua. Dia selalu mendapat nilai A di setiap pelajaran. Bukan hanya itu, bisa dibilang Eve ini salah satu siswa populer sejak dia bersekolah di Clark Central High School dan terpilih sebagai ketua organisasi siswa setelah mendapatkan 55 suara dari keseluruhan vote. Selain itu, Eve juga memberi pidato perpisahan tahun serta pemberian gelar siswa berprestasi dan masih banyak lagi prestasi lainnya yang Eve torehkan. Berikut video ucapan selamat datang dari North Carolina University di mana Eve sebagai hostnya. Hey y'all, my name is Eve Carson and I'm your student body president. It's great to be in Chapel Hill. If you're a returning student, can't wait to see you again. If you're a new student, welcome to the Carolina family. So this is the Student Government Office, room 2501 in the new Student Union, and as your representation, this office is here for you. We've got computers you can use, there's a printing station, there's another printer on the other side, and here we've got a lot of people moving in. This is Lauren, she's a senior class marshal.
There are three branches of student government: executive, legislative, and judicial. And so executive branch, or E-branch, and student congress are located in this office. And the judicial branch, which is the honor court, is located down in SASB. I really want to encourage all of you guys to take advantage of the incredible opportunities that our campus offers. You know, from Campus Y to Millennium Village Project to student television to the Daily Tar Heel to student government, there are so many incredible ways that you can get involved. And I've really found that my experience has been enriched by the ways that we give back to our communities and to our campus. Also, I personally invite you to come hang out with me. I spend a lot of time in this office and I love saying hi and meeting new people. So if I can help you, or if I can help you figure out how you want to get involved on campus, please come by and let's talk. Eve sering mengikuti beberapa kegiatan kampus, yang salah satunya yaitu melakukan pelayanan di luar kurikulum pelajaran. Sebagai bagian dari program Morehead Summer Enrichment, dia menjadi volunteer di beberapa negara seperti Ekuador, Egypt, dan Ghana. Selama di sana, dia diperbantukan sebagai medical assistant. Bukan hanya sebagai medical assistant, Eve juga melakukan pekerjaan lain seperti membantu pertanian kopi dan mengajari penggunaan komputer dasar untuk anak-anak di sana. Dengan segala kemampuan dan passion yang dia miliki, maka tidak heran bukan hanya beasiswa Morehead, Eve juga lulus kedua program beasiswa sekaligus, yaitu di Princeton dan Yale University. Jadi udah bisa kebayang ya seberapa cerdasnya si Eve ini. Oke, di antara pilihan itu, dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di UNC pada tahun 2004 dengan program beasiswa Morehead dan mengambil program studi Political Science dan Biologi. Selama berkuliah, Eve memimpin beberapa organisasi dan service project, terpilih menjadi North Carolina Fellow, dan mengambil bagian dalam program pengembangan kepemimpinan selama 4 tahun. Eve juga menjabat sebagai Co-Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Program Kehormatan dan sebagai Wakil Ketua Nourish International UNC dalam program bantuan orang-orang yang kelaparan. Sebenarnya masih banyak lagi program dan prestasi dari Eve, tapi kayaknya durasi video ini bakal panjang untuk nyebutin satu persatu. Intinya Eve ini merupakan wanita yang penuh dengan prestasi, aktif, berjiwa pemimpin, dan tentu sangat membanggakan kedua orang tua serta orang-orang sekitarnya. Namun dengan kepergian Eve yang sangat tiba-tiba di tangan orang yang tak bertanggung jawab, tentu meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya. Warga setempat tidak tahu sama sekali apa penyebab situasi ini, di mana seorang mahasiswa tiba-tiba dihabisi di sebuah area terpencil sekitar kampus, dan dengan kurangnya bukti tidak memberikan petunjuk apakah kejadian ini akan terulang lagi atau tidak. Eve terakhir terlihat oleh teman serumahnya sekitar pukul 1.30 dini hari, di mana pada hari itu dia memilih untuk tetap di rumah dan belajar, sedangkan teman-teman lainnya keluar untuk party. Setelah itu mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara waktu itu hingga pukul 5 pagi. Pada hari berikutnya, setelah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak dikenal, polisi menemukan mobil Eve yang terparkir tak jauh dari tempat kejadian. Toyota Highlander biru tahun 2005 yang masih terpasang plat nomor Georgia ditemukan di persimpangan Hillsborough Street yang hanya berjarak sekitar 30 menit berjalan kaki dari tempat di mana tubuhnya ditemukan. Lokasi ditemukannya mobil itu juga tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya di area Friendly Lane yang menurut petugas kemungkinan Eve turun dan meninggalkan mobil sebelum kejadian. Petugas mengkonfirmasi bahwa aktivitas terakhir komputernya yaitu pukul 3.37 dini hari, sekitar 2 jam setelah teman-temannya meninggalkan rumah. Dengan mengetahui ini, polisi dapat dengan mudah melacak waktu kejadian di mana Eve keluar rumah atau kemungkinan terburuk diculik. Dan akhirnya, petunjuk atas siapa pembunuh dan apa motifnya mulai sedikit demi sedikit terungkap setelah mendapatkan akses pada akun bank milik Eve. Investigator menyimpulkan bahwa pada pukul 3.55 pagi di mana Eve menghilang, yaitu hanya sekitar 20 menit sejak aktivitas terakhirnya menggunakan komputer. Terlihat adanya beberapa kali percobaan penarikan cash dari akun banknya. Percobaan itu dilakukan di sebuah ATM yang terletak di Mall Chapel Hill, tak jauh di mana tubuh Eve ditemukan. Uang sebesar 700 USD berhasil ditarik dari akun banknya yang diikuti sebanyak 5 kali percobaan penarikan lainnya yang berujung gagal. Dari sinilah investigator berhasil menemukan terobosan besar melalui beberapa ATM termasuk drive-thru yang dilengkapi kamera CCTV.
Selama ini kartunya digunakan untuk menarik uang tunai di mana terekam kamera CCTV terlihat kartu ATM milik Eve digunakan seorang pria muda berkulit hitam dengan menggunakan hoodie dan topi hitam. Terlihat juga seperti ada seseorang yang duduk di kursi belakang. Jika melihat waktu rekaman CCTV ini, petugas memperhitungkan bahwa di waktu ini diperkirakan Eve masih dalam keadaan hidup. Jadi ada kemungkinan Eve lah orang yang berada di kursi belakang itu, atau bisa jadi itu adalah orang lain karena resolusi gambar yang sangat buram. Tapi yang pasti petugas sudah mendapatkan gambar jelas pria yang menggunakan kartu ATM Eve. Nah, pada pukul 4 pagi di hari yang sama, kembali terlihat ada aktivitas penarikan uang tunai menggunakan akun Bank Eve. Namun kali ini tidak terdapat kamera CCTV siapa yang melakukan penarikan uang itu. Nah, di saat inilah 24 menit setelah penarikan uang, Eve dihabisi oleh pelaku. Ia ditembak sebanyak 5 kali. 7 jam kemudian sekitar pukul 12.39 siang terlihat aktivitas penggunaan kartu ATM di sebuah minimart sekitar Moorhead Avenue di Durham. Kemudian dilakukan lagi di hari berikutnya pada pukul 12.16 siang, bahkan di 5 lokasi lainnya pada hari-hari berikutnya. Sepertinya pelaku benar-benar menikmati penggunaan uang korbannya. Dan rupanya si pelaku kurang berhati-hati dan agak ceroboh karena pada 7 Maret pukul 12.54 malam, kamera CCTV berhasil merekam pria yang menggunakan kartu Eve. Saat itu ia memasuki sebuah food mart di Alston Avenue bermaksud untuk menggunakan kartu dan menarik uang tunai. Tapi transaksinya kali ini berujung gagal. Namun ada satu hal yang membuat polisi bingung. Setelah memperhatikan pria di rekaman ini, mereka notice bahwa ini adalah pria yang berbeda dengan yang mereka temukan di rekaman CCTV sebelumnya. Bisa jadi pelakunya memang berjumlah 2 orang atau hanya orang lain yang digunakan untuk mengalihkan perhatian. Di saat polisi sedang bekerja keras melacak lokasi tersangka, di waktu yang sama Chapel Hill dan Athens sedang berduka atas kepergian Eve Carson, dan pada 9 Maret 2008 ia dimakamkan dengan dihadiri ratusan pelayat. Sedangkan di Carolina, orang-orang menyempatkan hening selama 1 menit menghormati mendiang Eve. Dari semua ini dapat dilihat ya betapa Eve disayang dan dikenal banyak orang. Meskipun sudah ada beberapa bukti CCTV dan usaha keras petugas, perkembangan kasus ini awalnya agak lambat. Namun pada 12 Maret, 7 hari setelah kepergian Eve, polisi akhirnya mendapatkan petunjuk besar. Atas laporan seseorang tak dikenal dan adanya kemiripan dengan gambar pada tangkapan CCTV, polisi memfokuskan kepada seorang pria bernama Demario James Atwater. Demario adalah pria bermasalah. Pada saat berusia 21 tahun, dia sudah pernah divonis atas 2 tindakan kejahatan sebelumnya. Dia juga diketahui melakukan kejahatan lainnya saat masih dalam masa pembebasan bersyarat. Bahkan ia sempat menghadiri pengadilan 2 hari sebelum peristiwa tewasnya Eve. Diketahui catatan kriminal Demario berawal sejak tahun 2004, termasuk penyerangan, perampokan, pelanggaran, serta kepemilikan obat-obatan terlarang dengan intensitas memperjualbelikan. Dia kemudian ditangkap saat sedang berada di rumahnya pada tahun 2005. Pada tahun 2006, saat dia sedang dalam masa percobaan, dia kedapatan memiliki senjata api. Saat persidangan Demario berlangsung, terjadilah kekacauan di ruang sidang. Akhirnya dilakukan penjadwalan ulang yang mana tanggal persidangan berikutnya yaitu setelah tanggal kematian Eve. Selain itu, profil kejahatannya sangat cocok dengan kasus pembunuhan ini juga. Maka tidak diragukan lagi bahwa pria yang tertangkap CCTV di Food Mart Alston Avenue adalah benar Demario. Diketahui Demario tinggal tak jauh dari tempat kejadian, tepatnya di area perumahan di Jalan Rosedale, Durham, di bagian timurnya Chapel Hill. Selain itu, polisi juga mengetahui bahwa Demario berteman dengan seorang pria bernama Lawrence Alvin Lovett, dan polisi menotis sesuatu kalau si Lawrence ini terlihat sangat mirip dengan pria lainnya pada tangkapan kamera CCTV. Kalian masih ingat yang di ATM drive-thru? Yap, menurut polisi pria yang berada di rekaman itu mirip dengan Lawrence, sedangkan yang di Food Mart mirip dengan Demario. Jadi saat ini polisi sudah memiliki 2 orang suspek. Sedikit latar belakang dari Demario dan Lawrence. Mereka berdua sama-sama pernah di drop out saat masih duduk di bangku SMA di Durham. Karena mempunyai background yang sama, sepertinya hal ini bisa membuat mereka berdua klop. Jadi dari sekolah yang sama-sama di drop out, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka berdua melakukan kejahatan yang sama pula.
Pada 12 Maret 2008, polisi mendatangi rumah DeMario dan menahannya. Begitu juga dengan Lawrence, keduanya kemudian didakwa atas penghilangan nyawa terhadap Eve. Meski masih berusia 17 tahun, Lawrence pernah dihukum atas pencurian dan perusakan. Dan sama seperti DeMario, dia juga tinggal di area Durham. Pada akhir Maret 2008, juri persidangan Orange County menjatuhkan dakwaan kepada DeMario dan Lawrence atas pembunuhan tingkat pertama. Kemudian pada bulan Juli, dakwaan mereka bertambah dengan penculikan dan perampokan tingkat pertama dengan menggunakan senjata berbahaya dan kejahatan pencurian senjata api. Meskipun dakwaan yang kalian dengar tadi itu sudah terbilang berat, ada satu lagi dakwaan tambahan terhadap Lawrence, yaitu pembunuhan terhadap Abhijit Mahato yang berusia 29 tahun, merupakan mahasiswa engineering di Duke University yang berujung diputuskannya bahwa Lawrence tidak bersalah atas kematian Abhijit. Abhijit adalah seorang warga negara India yang melanjutkan pendidikannya di Duke University pada tahun 2006. Pada suatu malam di tanggal 18 Januari 2008 yang mana hanya berselang beberapa minggu sebelum kematian Eve, Abhijit ditemukan tewas di rumahnya. Waktu itu seseorang membobol tempat tinggalnya kemudian memaksanya ke mesin ATM untuk menarik semua uang cash yang ia miliki. Kemudian dia dibawa kembali ke tempat tinggalnya lalu langsung dihabisi oleh pelaku dengan cara ditembak di wajah di balik bekapan bantal. Dengan mempertimbangkan bukti yang walaupun hanya sedikit dan modus operandi yang mirip, Lawrence disidang untuk kasus pembunuhan Abhijit. Tapi sayangnya dengan bukti fisik yang sangat sedikit itulah akhirnya Lawrence dibebaskan atas tuduhan ini. Hingga saat ini kasus Abhijit masih belum terpecahkan. Kita kembali lagi ke kasus Eve Carson. Jaksa bersiap menggelar persidangan untuk DeMario dan Lawrence yang tentunya akan diadakan secara terpisah. Untuk DeMario, dia didakwa atas pembunuhan tingkat 1, sedangkan Lawrence karena saat itu dia masih berusia 17 tahun, maka hukumannya tidak sama dengan DeMario. Tapi dengan beberapa bukti di TKP dan kasus yang sangat kompleks, membuat baik jaksa maupun pembela membutuhkan beberapa tahun mengumpulkan bukti untuk persidangan. Dan apa yang akhirnya mereka gali selama 2 tahun itu adalah kejadian yang sangat kejam, dingin, dan tidak manusiawi yang disebabkan karena kerakusan dan kerandoman si pelaku. Semua berawal pada dini hari di tanggal 5 Maret 2008, di mana Eve memutuskan untuk tinggal di rumah dan mengerjakan tugas kampusnya sementara teman-teman serumahnya keluar untuk berpesta pada pukul 1.30. Sekitar pukul 3.30 di sudut jalan East Rosemary, Eve sedang berada di dalam mobil menelpon seseorang. Saat itulah dia notis ada 2 pria yang sedang memperhatikannya. Mereka adalah Lawrence dan DeMario. Khawatir dengan keselamatannya, dia mengendarakan mobilnya menjauh dari mereka. Dan ketika memperhatikan spion mobil, dia melihat Lawrence dan DeMario berjalan seolah mengejarnya. Nah, data ponsel milik Lawrence terlihat beberapa kali terkoneksi dengan tower sekitar pada saat itu. Ternyata, saat itulah mereka sedang mencari target empuk melancarkan aksi perampokan untuk memenuhi kantong mereka yang semakin menipis. Kedua pria ini lebih memilih merampas uang dari orang lain daripada mencari uang dengan cara yang benar. Namanya juga mindset perampok ya, mereka akan lebih tertarik mendapatkan uang secara instan tanpa memikirkan konsekuensinya. Seperti yang aku mention tadi, mereka berjalan untuk mencari target empuk. Jadi peristiwa ini nih benar-benar random. Mereka tidak mengenal siapa Eve, begitu juga sebaliknya. Nah, mereka terus membuntuti Eve sampai ke rumahnya. Sesampainya di sana, mereka sadar bahwa Eve hanya seorang diri di rumah itu. Tanpa pikir panjang, Lawrence dan DeMario menerobos masuk ke dalam rumah, menodongkan senjata ke Eve dan menggiringnya keluar menuju mobilnya. Lawrence dan DeMario menculik dan menahannya di kursi belakang. Dengan menggunakan mobil SUV milik Eve, mereka menuju ke beberapa mesin ATM untuk menarik uang tunai. Penarikan uang ini termasuk pada mesin ATM yang tertangkap kamera CCTV. Pada pukul 4.44 pagi, percobaan kedua mereka lakukan di mesin ATM Northgate Mall, tapi karena penarikan uang tunai sudah mencapai limit, mereka sudah tidak dapat menarik uang Eve kembali. Masih tidak puas, mereka mencoba ke beberapa mesin ATM lainnya yang kemudian berujung gagal. Setelah itu, Lawrence dan DeMario membawa Eve ke area berhutan sekitar, dan saat itulah mereka tiba di persimpangan antara Hillcrest Circle dan Hillcrest Road.
Ketika Eve menyadari bahwa kedua pria ini akan menghabisinya, Eve merespon dengan meminta mereka berdoa dengannya. Bukannya merespon permintaan Eve, mereka justru langsung melepas tembakan ke arah Eve sebanyak 4 kali dari 2 senjata sekaligus yang kemudian diikuti dengan 1 tembakan lainnya. Seusai melakukan aksinya, Lawrence dan DeMario melarikan diri dari TKP meninggalkan tubuh tak bernyawa Eve yang kemudian ditemukan petugas di pagi hari itu. Kedua pria ini telah secara brutal merampas nyawa seorang wanita muda yang penuh dengan mimpi yang sangat besar dalam hidupnya hanya demi uang beberapa dolar. Lawrence kemudian mengkonfirmasi bahwa dia telah mengambil sebanyak $1.400 dari akun bank Eve. DeMario kemudian mengaku bahwa benar dialah orang yang terekam di kamera CCTV di Carolina Food Mart, lalu mengatakan bahwa Lawrence adalah kaki tangannya. Pada awal persidangan, DeMario tidak mengikutinya secara keseluruhan. Dia mengaku bersalah atas semua tuduhan federal yang diajukan terhadapnya dan bahkan meminta maaf kepada orang tua Eve dan pengadilan. Pada 23 September 2010, DeMario dijatuhi hukuman seumur hidup dengan tambahan 30 tahun penjara. Karena dia bersedia untuk mengaku bersalah, maka dia terhindar dari hukuman mati. Sedangkan Lawrence beda cerita. Dia tidak mengaku bersalah atas tuntutan pembunuhan tingkat pertama, penculikan tingkat pertama, perampokan bersenjata, dan pencurian lainnya. Dalam keputusan ini, dia diminta untuk menghadapi hakim dan juri pada persidangan yang mana akan berlangsung pada Desember 2011. Namun setelah persidangan selama 2 minggu, Lawrence dinyatakan bersalah atas semua tuntutan. Atas tuntutan ini, Lawrence dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meskipun keputusan sudah ditetapkan, pada Februari 2012, pengadilan North Carolina mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan terhadap Lawrence dan meminta sidang vonis baru. Mereka mengutip hukuman seumur hidup di penjara tanpa pembebasan bersyarat untuk terdakwa di bawah usia 18 tahun pada kasus ini adalah hukuman yang kejam dan tidak biasa. Maka pada Juni 2012, pengadilan kedua untuk Lawrence pun digelar. Dalam pengadilannya kali ini, Lawrence berkata, "Semua pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya bukanlah monster yang seperti kalian anggap. Saya tahu ini merupakan peristiwa yang traumatis untuk semua yang terlibat. Untuk itu, saya mengucapkan turut berduka kepada semua orang yang terdampak. Jika ini berarti bagi siapapun, maka berarti pula bagi saya." Setelah pertimbangan yang hati-hati dan teliti, serta mendengar statement Lawrence yang sangat powerful itu, sekali lagi hakim memutuskan Lawrence bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Menurutku, hakim sudah melakukan keputusan yang tepat. Meskipun Lawrence masih terbilang di bawah umur secara hukum ya, yaitu berusia di bawah 18 tahun dan saat itu dia masih berusia 17 tahun. Tapi tetap saja apa yang dia lakukan sangatlah keji. Hanya demi uang beberapa ratus dolar kemudian dia tega menghabisi nyawa seseorang. Dan kalian tahu, sejak Lawrence mendekam di penjara, dia telah melakukan 7 pelanggaran lainnya. Itu kan, bukannya belajar dari kesalahannya, dia malah berulah lagi. Bayangin aja ya, kalau dia mendapat keringanan hukuman, bebas lebih cepat, dan berkeliaran di antara masyarakat, entah kejahatan apa lagi yang akan dia lakukan. Lagi-lagi hakim sudah memberi hukuman yang tepat untuk Lawrence. Kemudian untuk DeMario, setelah beberapa bulan mendekam di penjara, dia menerima kabar bahwa saudara tirinya yang bernama Shelton tewas karena ditembak saat menghadiri party pada akhir November 2008. Dia dan temannya ditembak dari belakang ketika hendak meninggalkan pintu depan tempat di mana mereka menghadiri party. Shelton bukanlah anak yang bermasalah seperti DeMario. Tentu saja, kepergian Shelton sangat menghancurkan ibunya. Bayangkan saja, dalam 1 tahun yang sama, dia harus kehilangan 2 putranya sekaligus. Kini DeMario ikut merasakan sakitnya kehilangan anggota keluarga karena kebrutalan orang lain. Seperti hukum alam, begitu juga dengan Eve, seorang gadis muda yang luar biasa di mana orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Eve sebagai seseorang yang selalu menebar kebahagiaan dan peduli terhadap sesama. Dia dikenal sebagai pribadi yang antusias dan pekerja keras, selalu mengutamakan orang lain dan bisa dilihat dari apa yang dia lakukan dengan berpartisipasi dalam kegiatan amal.
Eve secara aktif menjalin koneksi dengan banyak orang di sekitarnya dan melalui video Eve yang dapat diakses secara online, terlihat jelas bahwa dia adalah pribadi yang tak pernah ragu untuk mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Bahkan pada menit terakhir sebelum kepergiannya, dia masih menyempatkan diri meminta Demario dan Lawrence berdoa dengannya. Maka tak heran dengan kepergian Eve Carson, begitu banyak orang yang turut berduka. Untuk menghormati masa hidupnya, North Carolina University mendirikan Eve Carson Scholarship yang mana dijalankan siswa dan diberikan setiap tahun kepada 2 mahasiswa baru. Beasiswa ini dimaksudkan untuk memungkinkan para mahasiswa memberikan lebih banyak kembali ke UNC dengan menghilangkan sebagian dari beban keuangan yang ditimbulkan melalui biaya kuliah. Dan sebenarnya beasiswa ini adalah ide Eve sendiri yang pernah dia utarakan ke pihak kampus yang akhirnya terwujud setelah kepergiannya, dan program ini didirikan menggunakan namanya. Rest in peace, Eve Carson. Baiklah, sekian dulu video untuk kali ini. Thank you guys so much for watching. Klik like-nya kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe, and see you on the next one. Yo.